Yang akan kami angkat dalam Editor's View pagi ini adalah terkait dampak perang Israel dan Hamas terhadap ekonomi global. Sebelum kita memulai diskusinya, kita akan lihat dan pantau terlebih dahulu artikelnya. Kita akan baca bersama. Perang Timur Tengah memanas, begini efeknya ke ekonomi dunia. Kita akan berusaha menganalisa dan juga berdiskusi bersama dengan editor dan juga Head of CNBC Economist pada pagi ini. Dan satu lagi ada pertanyaan dari Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva. Pernyataan maksud kami terkait dampak perang Israel dan Hamas seperti apa? Bisa kita baca bersama di sini. Anda melihat negara-negara jiran seperti Mesir, Lebanon, Yordania, di sana dampaknya sudah terlihat. Juga kehancuran serta berkurangnya aktivitas ekonomi akibat konflik yang terus berkecamuk. Apa yang terjadi di Timur Tengah terjadi pada saat pertumbuhan melambat dan suku bunga tinggi. Ada banyak hal dan tentunya banyak sudut pandang mengenai perang Israel dan Hamas. Kali ini kita akan berdiskusi bagaimana dampak lebih dalam hal ini terhadap ekonomi dunia, dan untuk mengulas isu ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia, editor CNBC Indonesia, Lucky Leonard, dan Chief Economist CNBC Indonesia, Bapak Anggito Abimanyu. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mas. Apa kabar? Baik. Ya, editor's view pagi ini tentang perang Israel-Hamas. Pertanyaan pertama mungkin kepada editors dulu ya, teman-teman di redaksi. Bagaimana nanti Anda melihat arah pemberitaan dari perang Israel-Hamas yang sedang terjadi? Oke, untuk arah pemberitaan jelas di sini kami melihat ini sebagai konflik kemanusiaan ya. Ini yang harus kita kedepankan, kemanusiaan, di mana konflik yang terjadi antara Palestina dan Hamas ini akhirnya korbannya adalah warga sipil. Dan kami melihat saat ini konfliknya justru semakin bereskalasi ya. Serangan darat mulai dilancarkan di Gaza, pasukan Israel mulai masuk di sana. Kemudian di front di sebelah utara perbatasan dengan Lebanon pun memanas, saling bertukar roket dengan Hizbullah dan beberapa sayap Hamas di sana. Ini akhirnya membuat perang ini makin tidak pasti kapan akan berakhir sebenarnya. Karena yang terlibat akhirnya bukan hanya Israel dengan Hamas, tapi melibatkan juga dengan Hizbullah dan beberapa komentar pedas juga dari Iran, yang tentu saja ini menjadi sentimen yang cukup mengkhawatirkan ya apabila nantinya ini meluas ke beberapa negara di kawasan Timur Tengah, termasuk Iran sebagai salah satu kekuatan militer di sana. Dan korban saat ini di Gaza terus bertambah, sekarang sudah lebih dari 8.000 jiwa, dan kebanyakan adalah anak-anak dan perempuan, warga sipil. Untuk di sisi Israel cenderung stagnan sebenarnya di 1.400, sekitar 1.400 korban jiwa. Dan salah satu yang perlu diwaspadai juga adalah di tepi barat. Tepi barat mulai memanas lagi dan korbannya sudah lebih dari 100 orang. Tepi barat Gaza maksudnya? Betul. Kemudian di perbatasan Lebanon dengan Israel pun korban sudah hampir mencapai 100 orang. Jadi skalanya terus meluas, dan ini yang perlu diwaspadai. Sini sudah 23 hari ya Pak ya, sejak tanggal 7 Oktober, ketika itu kita ingat hari Sabtu ada serangan Hamas kepada Israel, dan itu memicu eskalasi yang luar biasa. Kita belum tahu sampai kapan, seperti yang tadi Mas sampaikan. Dan banyak negara sudah mendesak mengenai gencatan senjata ya Mas ya. Tetapi Israel tetap menyerang. Apakah menurut Anda perang ini akan berlangsung semakin panjang, semakin dalam, semakin magnitudenya semakin besar? Karena kita lihat jika ada pernyataan dari Benjamin Netanyahu, beliau selalu bilang ini baru awal gitu ya. Bagaimana Anda melihatnya, dan bagaimana redaksi CNBC Indonesia juga akan membuat frame cerita tentang ini? Ya, berkaca pada pernyataan Benjamin Netanyahu ya, bahwa dia bersiap untuk perang panjang. Jadi akhirnya ini memang Israel sudah mempersiapkan untuk perang panjang di Gaza. Dan kalau kita cermati, objektif kali ini adalah mereka ingin menghancurkan Hamas sampai habis. Ini agak berbeda dengan beberapa perang sebelumnya, yang mereka tujuannya adalah menghalau Hamas agar tidak masuk ke Israel. Dan ini objektifnya menjadi semakin besar, yaitu adalah menghancurkan Hamas. Sehingga skala pertempuran pun lebih besar dibandingkan dengan perang-perang sebelumnya. Bahkan ini adalah serangan terbesar ke Israel, dan Israel ini adalah serangan terbesar ke Gaza juga dibandingkan dengan perang-perang sebelumnya. Jadi kalau melihat masa depan perang ini, jadi khawatirkan memang akan berlangsung
berlangsung panjang ya. Apalagi saat ini dengan beberapa negara yang berpotensi untuk ikut baik secara langsung maupun tidak dalam perang ini akan menambah eskalasi perang itu. Dan kami di redaksi tentu saja melihat bahwa perang ini mau tidak mau harus dihentikan. Ya, baik Mas Itu Luki, terima kasih banyak ini sebagai pemantik diskusinya di pagi ini. Pak Anggito, silakan Pak. Bagaimana kira-kira efek perang ini terhadap tidak hanya ekonomi, sepertinya itu tidak elok kalau kita hanya berbicara mengenai sisi ekonominya, tapi dari sisi sosial dan juga kemanusiaan nih Pak, silakan. Ya, pertama tentu kita prihatin dan mengutuk ya serangan Israel yang tidak hanya menyerang pada tempat-tempat strategis, tapi juga masalah kemanusiaan dan termasuk rumah sakit Indonesia ya, di sana. Bu Menteri Luar Negeri sudah memberikan pernyataan untuk gencatan senjata dan mengutuk dan sekaligus menegaskan posisi Indonesia adalah kemerdekaan Palestina. Saya kira itu strong statement yang kita semua cukup yakin ya bahwa Indonesia dalam posisi yang benar. Tetapi secara ekonomi ini dampaknya jangan dianggap remeh ya, meskipun dari sisi size magnitude-nya itu tidak sebesar perang Rusia Ukraina ya, karena itu kan menyangkut masalah harga minyak dan gas alam. Tapi kalau ini tadi seperti disampaikan ini akan masuk ke wilayah-wilayah negara-negara penghasil minyak, tentu akan membuat harga minyak ini akan terkerek naik lagi dan secara dampak globalnya akan buruk ya buat perekonomian dunia. Di satu sisi kalau misalnya memang ini magnitudenya akan memiliki contagion effect terhadap negara-negara penghasil minyak dunia seperti yang tadi Mas Luki sempat sampaikan. Bagaimana kira-kira Pak dampaknya ini terhadap inflasi di dunia? Kita tahu suku bunga sudah luar biasa tinggi dinaikkan di seluruh central bank. Kalau saya baca studinya IMF ya, itu mengatakan kalau harga minyak itu naik 10% ya, itu akan berarti ke 100-an Pak. Ya, 10% dari baseline yang sekarang ada, itu akan menurunkan pertumbuhan ekonomi ya sekitar 0,4% dan akan berdampak juga pada inflasi, 0,15 dan berdampak pada inflasi 0,4%. Jadi itu sesuatu hal yang tidak bisa dihindari apabila perang ini berkelanjutan. Dan dunia ini kan belum sembuh ya dari pemulihan pasca COVID dan juga pasca perang Rusia atau invasi Rusia dan Ukraina ke Ukraina yang menyebabkan negara-negara Eropa sebetulnya pertama kali itu mengalami kekurangan gas alam. Nah ini sekarang Bank Sentral ini kan sedang melakukan kebijakan soft landing ya namanya ya. Bagaimana menaikkan suku bunga tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Meskipun sesuatu secara teoritis sulit sekali ya. Tetapi itu namanya soft landing, jadi pelan-pelan dan dampaknya juga tidak terlalu signifikan. Sudah kelihatan sih sebetulnya itu melandai ya inflasi ini, tapi tiba-tiba kita dikejutkan lagi oleh shock ini. Jadi ini juga cukup berat, termasuk Indonesia yang harus terpaksa menaikkan suku bunga 0,25 atau 25 basis point. Tentu dampaknya tidak kecil ya kalau apabila kondisi sudah membaik tiba-tiba ada shock gitu. Nah kita nggak pernah tahu sampai di mana shock ini dan sejauh mana ekonomi dunia yang sudah menurun pertumbuhan ekonomi menjadi 3%, tahun depan mungkin 2,5 sampai 2,9% itu akan berdampak pada resesi dunia. Ya, sepertinya kan tentunya dengan ada eskalasi perang Israel dan Hamas yang tidak disangka-sangka ini sepertinya menambah kesuraman kepada awan gelap yang sudah terjadi gitu ya Pak Anggito. Jika era higher for longer tetap akan berlangsung ya Pak ya. Bagaimana Anda melihat kebijakan-kebijakan suku bunga ini benar-benar akan mempengaruhi inflasi? Karena sebenarnya di satu sisi apakah benar menekan inflasi itu hanya dengan menaikkan suku bunga Pak? Ya karena transmisinya kan dari biaya ya, cost push inflation. Kalau harga minyak naik tentu harga energi dan harga pangan itu bukan demand, bukan demand. Jadi memang ini inflasi berasal dari biaya dan tidak hanya biaya energi tapi juga biaya pangan. Karena Anda lihat kan masalah Rusia Ukraina ini kan dampaknya tidak ada energi tapi juga pada pangan. Dan sekarang kan banyak juga kaitan langsung ya antara energi dan pangan. Jadi dampak kenaikan inflasi itu pasti akan direspon oleh Bank Sentral untuk menahan
uang beredar semakin banyak dengan cara menaikkan suku bunga. Dan itu paham monetaris itu diadopsi oleh bank sentral seluruh dunia yang dipimpin oleh Federal Reserve kan. Jadi memang tidak bisa dihindari suku bunga akan minimal tetap tinggi ya untuk beberapa saat, dan itu akan merubah strategi perekonomian global ya. Iya. Yang sebetulnya sudah soft landing tadi ya. Oke, baik.